Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, satu lagi berita mengenai Indonesia yang sangat-sangat menggemparkan. Di mana dikatakan Indonesia bakal merebut 45% perniagaan laut dunia, guys. Adakah ini benar, guys? Bukan sikit, guys. 45% perniagaan laut dunia. Tidak percaya? Jom simak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia bakal merebut 45% perniagaan laut dunia. Bukan sikit, guys, daripada 100%, 45% Indonesia bakal ambil. Dan apakah 45% itu? Jom kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya biasalah respon mengenai video ni. Apa-apa pun jom semak video ni. RI rebut 45% perdagangan laut dunia, tapi kok tak kaya raya? Siapa penyusupnya? Amerika, Cina, Malaysia atau Australia? Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudra. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudra kita, tidak memunggungi laut. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan. Sahabat Bagi-Bagi, meski 45% lalu lintas perdagangan global melalui lautan Nusantara, banyak bertanya-tanya, kenapa harta karun kita tak membuat kita kaya raya? Rasa penasaran ini semakin membara dan menjadi misteri yang mengganjal di hati banyak orang. Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dengan nada bangga menyatakan, sebagian besar perdagangan dunia, tepatnya 45%, berlayar di perairan kita. Ini bukti nyata posisi strategis Indonesia dalam peta perdagangan global. Dengan julukan Negeri Sakti, tentunya Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Bayangkan, 75% wilayah kita adalah lautan, mencakup lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai mempesona hingga 108.000 km. Dengan segala keistimewaan ini, kita seharusnya menjadi pemain utama di panggung dunia. Namun, di tengah kebanggaan ini, ada desir kesedihan dari warga. Dengan segala potensi yang kita miliki, mengapa kekayaan kita tak sebanding dengan negara maju lainnya, gumam seorang ibu di pasar tradisional. Luhut, dengan semangat membara, memberikan jawaban tegas. Kita adalah negara kelas atas, ada yang meremehkan kita sebagai negara kelas 2, tapi itu kesalahan besar, bangkitlah sebagai anak bangsa yang bangga. Sebenarnya, potensi maritim Indonesia sangat luar biasa. Mulai dari keanekaragaman hayati laut, potensi perikanan, hingga sumber energi terbarukan. Namun, ada satu pertanyaan yang menggantung, siapakah yang mencuri kekayaan kita? Adakah kekuatan asing yang mencuri kekayaan maritim kita? Atau, mungkin kita yang belum optimal dalam pengelolaannya? Luhut menekankan, potensi kita memang tak terhingga. Namun, untuk meraih keemasannya, kita harus bersatu dan bekerja keras. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia, dengan garis pantai yang membentang luas dan berada di persilangan jalur perdagangan dunia, memang mendominasi 45% lalu lintas perdagangan laut. Namun, ironisnya, posisi strategis ini belum sepenuhnya menghasilkan keuntungan ekonomi yang maksimal. Salah satu alasan utama mungkin adalah kurangnya infrastruktur pelabuhan yang memadai, yang mempengaruhi efisiensi dan kapasitas bongkar muat barang. Selain itu, regulasi perdagangan dan birokrasi yang rumit sering menjadi penghalang bagi kapal asing untuk berlabuh, menyebabkan banyaknya kapal yang hanya melintas tanpa bertransaksi. Ancaman keamanan, seperti pembajakan dan klaim wilayah di Laut Cina Selatan, juga menjadi faktor risiko tambahan yang mungkin menghalangi kapal-kapal berdagang.
Terlebih lagi, meskipun banyak kapal melintas, belum tentu semua membawa keuntungan ekonomi, karena banyak yang hanya melakukan trase tanpa berlabuh atau bertransaksi. Singkatnya, untuk benar-benar mengoptimalkan potensi lalu lintas perdagangan lautnya, Indonesia harus meningkatkan infrastrukturnya, menyederhanakan regulasi, dan memperkuat keamanan maritimnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar. Sekian dulu dari Bagi-Bagi. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Adakah benar guys, Indonesia akan merebut 45% perniagaan laut dunia? Kalau kita tengok make sense lah. Di mana Indonesia ini merupakan salah sebuah negara di dunia yang paling kaya dengan persisiran pantai yang paling luas. Di mana Indonesia ini merupakan negara yang boleh dikatakan besar. Jadi di persisiran pantai Indonesia itu di mana menjadikan Indonesia ini yang kaya dengan lautan dan juga pulau-pulau. Di mana Indonesia akan merebut 45% perniagaan laut di dunia dan bakal menerima 45% perniagaan laut itu masuk terus di Indonesia. Di mana menurut daripada Bapak Luhut, di mana persisiran ataupun pelabuhan di Indonesia ini di mana sebanyak 45% kapal-kapal pelabuhan akan lalu di kawasan Indonesia. Jadi tidak mustahil lah di mana Indonesia akan dapat 45% perniagaan laut dunia itu akan masuk di Indonesia. Di mana coba kalian semua bayangkan, di mana kapal-kapal pelabuhan satu dunia yang akan lalunya di Indonesia akan transit, akan singgah di Indonesia. Jadi secara tidak langsung Indonesia akan mendapat 45% terus masuk di Indonesia dan selebih dia hanyalah lalu di kawasan-kawasan negara-negara yang lain, bukan daripada Indonesia lah. Tetapi bayangkan 100%, 45%, separuh daripada perniagaan laut di dunia tertumpunya di Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah ini benar guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.